Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga sehat selalu dan berbahagia bersama dengan keluarga. Kali ini sahabat-sahabat, saya berada di Desa Bontomatene, tepatnya di Masjid An-Nur Gria Barambang, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Kesempatan ini sahabat-sahabat, kita akan mengikuti pengajian rutin Majelis Ta'lim An-Nur Gria Barambang, dan semoga kegiatan ini insyaallah akan mendapatkan berkah, rahmat, dan menjadi amal jariah, pahala, dan selanjutnya semoga kegiatan ini juga akan mendapatkan menambah ilmu, kemudian bisa kita dengan ilmu itu kita bisa amalkan, dan sekaligus kegiatan ini bisa menjadi ajang silaturahmi sesama para anggota majelis taklim maupun yang datang dari luar sahabat-sahabat. Mari kita ikuti sahabat-sahabatku. Salawat bersama yang akan dipimpin oleh Ibu Mega. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa yaitu sosialisasi oleh penyuluh KUA Kecamatan Mandai yang diwakili oleh Bapak Ustaz Hamzah dengan materi pemulasaran jenazah. Kepada Bapak Ustaz Hamzah dengan hormat kami silakan. Hadirin yang sama-sama berbahagia. Jadi puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah oleh karena pada hari ini Allah mempertemukan kita dalam suasana bersama. Kemudian salam dan salawat kita kirimkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Apa kabarku? Kemudian mari kita bersalawat semoga Allah kita diiringi dengan rahmat Allah, baik kita, keluarga kita, dan insya Allah keberkahan hidup akan mengikuti kehidupan kita. Allahumma sholli ala Muhammad
dan perwakilan kantor pendidikan agama. Tentu dalam hal ini sekiranya kegiatan-kegiatan keagamaan bisa berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah kami juga turut bergabung untuk pelaksanaan kegiatan yang seperti ini. Kesempatan kali ini dan saya juga bersama dengan beliau dan Prof. Randes Mahmud. Mungkin banyak yang mengenal beliau. Beliau akan banyak memaparkan terkait dengan kegiatan kita hari ini. Terkait dengan program penyelenggaraan jenazah, ini adalah salah satu program yang mesti kita harus selesaikan dan paham secara bersama. Karena ini tidak boleh tidak sudah menjadi kewajiban. Ya, ada dua buku yang senantiasa mengiringi kita, fardu kifayah dan fardu ain. Fardu ain tidak boleh tidak harus orang bertanggung jawab kepada Allah kalau tidak melaksanakan. Kemudian fardu kifayah, kalau ada sebagian orang yang melaksanakan, lepaskan itu tak usah karena ada yang melaksanakan. Yang mana itu yang termasuk penyelenggaraan jenazah. Jadi hukumnya fardu kifayah. Kalau sholat itu fardu karena harus berorang setiap mukallaf. Jadi satu orang berdosa kalau tidak sholat itu. Tapi kalau penyelenggaraan jenazah sudah ada sebahagian yang melaksanakan, berarti lepas dosa karena ada yang menanggung yang kewajiban. Dan ini penting sekali karena kehidupan kita ini akan berproses. Ya, lihat, kehidupan kita ini panjang berproses. Ya, dari mana dulu? Alam apa kita dulu? Ya, alam awal dulu. Ya, dari alam awal kuliruhu min abdur rabbi persoalan itu urusan dan Tuhan. Jangan kita masuk di ranahnya itu. Ya. Kemudian pindah alam rahim. Nah, ini dalam rahim ibu yang punya itu. Ya, dalam perut ibu. Ya. Kemudian setelah itu kita keluar alam syahadah, alam dunia. Jadi ini sekarang yang kita hadapi dalam dunia, alam syahadah. Ada yang menangis, ada yang berkali, ya, ada yang berkoyak-koyak, ada yang menyanyi, ada yang mengaji, ya, ada yang ceria, ada yang musik dan sebagainya. Ya, di situ inilah alam dunia sekarang. Ya, inilah alam dunia yang kita hadapi. Dan setelah itu kita pindah lagi, kita kemana? Alam barza alias alam kubur. Jadi pada hakikatnya kita pindah kampung. Ya Bu ya, kita pindah kampung. Nah, setelah itu pindah kampung dari alam barza, alam kubur menuju alam akhirat. Nah, di situ nanti kita menghadapi keadaan masyarakat. Di situ kita menghadapi yang namanya pengadilan Allah. Di situ kita akan menghadapi berbagai macam pertanyaan-pertanyaan. Umur kita manfaatkan untuk apa? Ya, rezeki yang Allah berikan kita manfaatkan untuk apa? Kesehatan yang Allah berikan kita manfaatkan untuk apa? Ya, kesemuanya itu akan menjadi pertanyaan. Nah, sebelum ke sana, ya kita harus mempersiapkan diri kita. Dan sekarang orang yang meninggal ini dengan kalimat La ilaha illallah. Ya, biasa bagi kamu mungkin kalau ada orang sakit atau orang sekarang ada hanya di kamu mungkin ya yang kita hadapi berkaitan. Nah, persoalannya apakah kita siap atau tidak siap? Persoalannya apakah kita sudah mentalkin atau tidak? Itu persoalannya. Nah, persoalan seperti ini mesti kita harus selesaikan dan tuntaskan untuk sekiranya bisa terlaksana dengan baik. Ya? Biasanya kalau menghadapi orang yang sekarang apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan kalau sekarang? Ya, ada yang bacakan Yasin, apalagi
ada juga tenang. Ya, ada juga bermacam-macam, ya, bermacam-macam aksi dan reaksi ketika menghadapi namanya. Ya, jadi yang pertama itu yang penting bagi kita bagaimana melaksanakan rukun mentalkirkan dulu. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Jadi kalau ada orang meninggal, ya usahakan yang hadir di situ adalah orang yang terdekat. Yang kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang hidup, yang bernyawa pasti mengalami yang namanya kematian. Jadi kematian ini adalah suatu kepastian. Bahkan dikatakan al-mautu babun. Kematian itu adalah suatu pintu yang pasti kita lewati. Cepat atau lambat pasti kita akan melewati. Jadi sebenarnya kematian itu bukan akhir, tetapi bahkan ada yang mengatakan bahwa kematian itu adalah suatu kebahagiaan. Nah, cuma banyak orang yang tidak siap. 100 orang ditanya, apakah sudah siap mati besok? Dokter, jangan dulu. Polisi, jangan dulu. Guru, semua, ustaz juga. Nah, jadi bagaimana memanage untuk persiapan kita menghadapi yang itu. Di dalam pengurusan jenazah ini beberapa hal yang perlu dilaksanakan setelah berpisah roh dengan tubuh. Dalam keadaan sangat tadi sudah dipaparkan bahwa Imam Agung ajarilah mereka dengan kalimat tauhid. Gimana caranya, Bu? Katanya tadi dibisikkan. Oh, tidak langsung dibisikkan. Ada contoh-contoh yang sudah diberikan oleh Rasulullah SAW. Jadi sebelum kita bisikkan kalimat tauhid, kita perlu dianjurkan membaca Bismillahi ala millati Rasulullah. Boleh dicatat. Bismillahi ala millati Rasulullah, dengan ucapan menyebut nama Allah, aku mengikuti millah atau sunnah daripada Rasulullah. Millati Rasulullah, agama millah itu agama Rasul. Kemudian kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itu yang namanya kalimat tauhid. Jadi bukan syahadat. Kalau syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah. Karena ada biasa orang karena sekarat sudah panik, tidak ada lagi la ilaha illallah, dia cuma bilang asyhadu. Kenapa? Karena sudah panik. Padahal yang dibutuhkan adalah la ilaha illallah. Ini tidak boleh lagi dicampuri dengan kalimat-kalimat lain. Jadi diperhatikan kalau sudah disebut la ilaha illallah, jangan suara-suara keras akan diganggu urusannya. Ada gangguan dari setan, desinfeksi yang mana. Nah, kembali dibisikkan lagi, diarahkan lagi kalimat la ilaha illallah. Setelah itu ibu sudah berpisah dengan jasad, maka apa yang pertama dilakukan? Menutup matanya, karena mata itu mengikuti arah kemana itu roh. Jadi biasa terbuka itu mata. Nah, ini fakta. Setelah itu dikendorkan juga semua ini
Itu kan untuk makanya semua itu Bismillahirrahmanirrahim atau dikendorkan semua persediaannya. Jangan sakit, jangan dipecahkan tulang-tulangnya, karena kalau itu dikeras-kerasi sama hanya seperti dia masih hidup, sakit. Jadi pelan-pelan akan memaskan. Belum itu kemudian diganti juga pakaian yang dari sakitnya itu, ganti pakaiannya, dibuka, kemudian dihadapkan ke kiblat dan ditutup dengan di hadis-hadis itu kain dari zaman, kain yang bercorak, jadi bukan kain satu warna tapi yang bercorak. Artinya kalau di sini mungkin di sini kain batik, kain panjang, tapi tidak ada juga ketentuan kalau harus begitu. Jadi ditutup. Setelah itu disampaikan kematiannya, diumumkan. Tapi cara mengumumkannya kematian ini tidak boleh dengan suara lantang, suara keras seperti umat sebelumnya, seperti kaum jahiliyah. Kalau meninggal dia pergi di pasar atau di keramaian terus teriak-teriak mati, mati, Bismillah Rasulullah. Biasa di masjid ada suara dengan suara rendah, pulang Ramadan. Jadi atau kayak sedikit ini teriak. Itu dalam hadis ini katanya tidak boleh suara keras karena menyamai umat-umat jahiliyah sebelumnya. Kira-kira. Jadi yang perlu kita juga siapkan kala itu sudah meninggal. Ucapan yang pertama itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak usah kami dulu yang lain. Kenapa? Allah mengingatkan dalam Al-Quran, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dulu. Ketika sudah mendengar musibah, ya, itu dulu inna lillahi. Ya. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apa maknanya? Inna lillahi, segalanya datangnya dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan segalanya akan kembali kepada Allah. Kalau yang punya yang ambil tidak mengaku. Kalau kita ikhlas yakin bahwa ini adalah titipan Allah, maka insya Allah akan berangsur untuk melihat bagi orang yang dijaga Allah. Jadi alladzina idza asabatuhum musibah, orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, qalu, hendaklah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tak kala itu dipuji oleh Allah, maka gantinya tidak ada lain daripada rahmat dan surga. Jangan yang muncul menangis, yang muncul merau-rau, yang muncul ini semua pada hakikatnya satu, mendatangkan siksa bagi si mayit. Itu. Mendatangkan siksa bagi si mayit dan dosa bagi kita. Karena kita tidak mau rela menerima apa yang menjadi ketentuan Allah. Makanya pentingnya taksiah. Apa taksiah? Untuk saling mengingatkan supaya jangan sampai dia lupa, terpeleset dan lupa. Kita hadir mengingatkan ini adalah musibah dan ujian dan semua orang akan mengalami. Akhirnya akan pulih dan pun kembali. Kalau tidak terjadi maka insya Allah maka kembali kuat imannya, kembali pulih. Akhirnya setan tidak leluasa untuk menggoda dia. Jadi setiap cobaan bagi yang mendengar, bagi
kapan dan di mana kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semuanya dapat pahala. Mereka dapat rahmat Allah, mereka dapat surga Allah karena dia menerima takdirnya Allah. Ya, persoalan kematian ini tidak ada yang bisa menghalangi. Harta yang banyak bisa, mobil yang banyak bisa, anak yang banyak bisa. Melainkan sudah menjadi ketentuan Allah bahwa kalau kematian itu sudah ditetapkan oleh Allah, maka manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, ada berapa yang sudah ditentukan oleh Allah? Satu, rezeki. Ya, rezeki. Kedua, jodoh. Yang keempat, ajal. Ya, ajal. Ya, jadi rahasiakan oleh Allah. Ya. Seandainya Allah tidak merahasiakan itu yang namanya ajal, pasti saya sana begitu. Pasti berpikir terus. Tetapi Allah merahasiakan itu, ya, dan semoga insya Allah akan menjadi motivasi kita untuk senantiasa berbuat baik. Baik. Selanjutnya Bu, ya, roh itu banyak macam ditarik dan keluar dari tubuh kita. Ya. Ada yang dari penubur. Ada yang dari mulut, ada yang dari dada. Ya. Ketiga ini salah satu ciri bahwa dia selamat. Ciri-ciri umat manusia, umat Islam yang dicabut nyawanya yang ketiga tempat ini, maka insya Allah salah satu ciri. Ya. Hanya itu biasa kerja orang kalau salat. Assalamualaikum. Ya, apa itu biasa nggak tahu ini aja. Baru begini. Ya. Apa itu maksudnya? Apa maksudnya? Itu orang tua dulu itu begini. Ya Allah, cabut larung, keluarkan larung. Jadi kalau bukan di sini, bukan. Itu biasa kita kalau salah. Orang dulu salah begitu kan? Kalau sudah salah, assalamualaikum. Asal begini dia biasa. Jangan dulu Bu ya. Ya, tapi sekarang tidak. Assalamualaikum. Lompat. Ya. Itu ulama kita menempatkan itu semua itu sebab ada ya falsafahnya dan ada maknanya. Jadi dia minta ya Allah cabut darum. Ya, dengan ini. Ya, selebihnya itu ada tuh dicabut dari kaki, ada tuh dicabut dan sebagainya. Maka ini sebagai alam. Ya, jadi banyak yang tidak. Ya Allah cabut nyawa kalau kita. Ya, di sini, di sini. Sebagai tanda bahwa kita bersama. Selebihnya itu dicabut dari mana? Jadi itu ya kamu minta. Ya, jadi persoalan ini adalah hak Allah. Ya, tidak ada yang bisa kita tahu, tidak ada yang bisa dipahami, tidak ada yang bisa. Satu, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang seperti orang seperti bergulat dengan maut. An-naum ahul maut. Lanjut Bu. Jadi sudah mandi latihan mati. Tuh. Tadi ada yang mengatakan bahwa an-naumu ahul maut, tidur itu bersaudara dengan kematian. Dan tidur itu adalah adiknya mati. Coba perhatikan kalau kita tidur tidak berfungsi mata, tidak berfungsi pendengaran, kata, cuma masih keluar masuk nafas. Tidak kalau mati tidak ada yang berfungsi. Jadi kalau mati itu kakak, mati tidur adik. Jadi kita sebenarnya sudah setiap hari mati. Cuma untuk menghadapi mati besar kita harus berlatih supaya tadi kita pada saat sakarat itu susah, kita memperoleh kemudahan. Tidak ada
Jadi sedikit menambahkan terkait persiapan kita menghadapi yang namanya kebatilan. Ya, nah, karena Nabi menyatakan seperti ini, yamutul mar'u ala ma yahushu. Artinya seseorang itu tergantung dari kebiasaan hidup, tergantung dari kebiasaan hidup. Ya. Makanya biasakan itu la ilaha illallah. Gitu ya. Sudah berapa kali kita la ilaha illallah hari ini? Baru 33. Alhamdulillah. Jadi itu yang pertama. Jadi ada pernah riwayat, ada pernah seperti kita seperti itu ya, sangat. Ada orang yang meninggal sementara mau ditalqin, ya. Kala ditalqin, ya. Di samping ini mengisyaratkan untuk dituntun untuk la ilaha illallah. Tapi ternyata bukan itu yang dia ucapkan. Apa yang dia ucapkan? Tidak kurang dari 300. Tidak kurang 300 rupiah. Kan sampai yang mendampingi orang yang terdekat mengisyaratkan untuk talqin dengan la ilaha illallah, tetapi yang dia ucapkan pokoknya dia kurang 300 rupiah. Nah, ternyata orang ini meninggal dengan ucapan pokoknya dia kurang 300 rupiah. Nah, menyusun ya, dicari kenapa penyebabnya. Orang ini kebiasaannya apa? Ternyata orang ini kebiasaannya dia itu orang dulu kan masih murah, lampak penjual lampak C 300 rupiah setengah kantong. Dia ini kasih orang itu aja apa? Itu dapat sempat, itu nanti kena bola ilaha illallah. Ya, akhirnya ya maka ternyata kebiasaan itu ya, apalagi yang disebut mungkin kita sudah banyak orang sekarang kita lihat, tapi jangan sejarah kita pernah melihat dan mengucapkan la ilaha. Ibu ya, sudah banyak apa? Ya, tapi jarang kita bisa mendengar itu. Kenapa? Karena lagi kita kembali kebiasaan orang ini pernah biasa nggak mengucapkan la ilaha illallah. Ya, biasa enggak melafazkan kalimat-kalimat ini. Bahkan kalimat la ilaha illallah ini, la ilaha illallah taslim, ya, kata Allah, kalimat la ilaha illallah ini adalah bentengku. Barang siapa yang memasuki bentengku maka dia aman, selamat aman. Jadi biasakan nanti subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Biasakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pagi, siang, kenapa? Kita kembali lagi menunjukkan bahwa seseorang meninggal berdasarkan dengan kebiasaan. Kalau dia hasil diucapkan ini, maka insya Allah ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya, demikian video kali ini sahabat-sahabatku. Semoga insya Allah dengan kegiatan ini akan bisa menambah ilmu dan sebagai bahan informasi, dan para sahabat-sahabatku yang sama-sama berbahagia, ya, jangan lupa ya subscribe, like, komen. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.